Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gesvika Fareji, yang biasa dipanggil Levi, kelas 8C. Kali ini saya akan mempresentasikan buku, yaitu Sekolah Alternatif Mengapa Tidak. Buku ini memberikan banyak kita pelajaran dan wawasan tentang dunia pendidikan, yaitu sekolah. Selain sekolah formal, ada juga sekolah alternatif lainnya yang sudah banyak diminati sekarang ini. Buku ini disajikan dengan bahasa yang ringan dan jelas, sehingga kita dapat langsung memahaminya. Buku ini dikarang oleh Bapak Satmoko Budi Santoso dengan jumlah halaman 209 halaman. Berikut ulasannya. Sekolah alternatif adalah sekolah non-formal. Biasanya kita mengenal sekolah itu seperti yang biasa kita lakukan setiap hari, yaitu belajar bersama teman-teman yang dibimbing Pak Guru atau Ibu Guru di sekolah kita, yaitu SMP IKEA Fawas. Namun sebenarnya belajar bukan hanya di sekolah formal. Belajar dapat dilakukan di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, sambil bermain dan belajar dengan alam. Berikut jenis-jenis sekolah alternatif, diantaranya 1. Sekolah alam. Sekolah alternatif berbasis alam tentu mempunyai banyak perbedaan dengan sekolah formal, namun bukan berarti tanpa kurikulum kompetensi. Sekolah alam tetap dinilai positif karena dapat menumbuhkan kemandirian semenjak dini, menjadikan anak lebih kreatif dan aktif. Kelebihan sekolah alam antara lain: 1. Menjadikan anak kreatif. 2. Belajar lebih menyenangkan dan santai. 3. Guru atau tenaga pengajar yang handal di bidangnya. 4. Metodologi pembelajaran action learning atau praktek nyata. 5. Media, alat dan buku yang lebih banyak. 6. Tidak hanya murid yang belajar atau berinovasi, tapi guru pun dituntut kreatif dan inovatif. 7. Lingkungan yang nyaman dan asri. 8. Materi pembelajaran terprogram baik sesuai usia anak. 9. Evaluasi bersifat praktek nyata langsung di publik. Itulah tadi kelebihan-kelebihan sekolah alam daripada sekolah formal. Walaupun bentuknya sekolah alam, tetap sekolah ini mempunyai kurikulum dan tujuan yang sama seperti sekolah formal. 2. Sekolah outbound. Sekolah outbound bukan hanya dititik beratkan fisik saja, melainkan juga mengasah pola pikir kita untuk bertahan hidup di lingkungan baru dan membuat mental kita kuat. Berikut beberapa manfaat pendidikan outbound, yaitu 1. Memupuk kepribadian dan mental yang kuat. 2. Membentuk pribadi yang mau berkompetensi. 3. Membentuk pribadi yang berjiwa sosial dan mau bekerja sama. 4. Membentuk pribadi yang menjunjung tinggi sportivitas. 5. Membentuk pribadi yang berani. Berdasarkan tingkatan dan kurikulumnya, pendidikan outbound dibagi menjadi 3, yaitu
1. Outbound dasar pengenalan secara teoritis mengenai tujuan pendidikan outbound, ruang bermain dan peralatannya. 2. Outbound khusus pengenalan jenis outbound yang berorientasi pada pembentukan karakter tertentu. 3. Manajemen outbound, yaitu cara mengatur jadwal, penyesuaian psikis dan fisik, pengembangan motivasi, pengembangan kecerdasan, emosi, dan reaksi. Contoh-contoh permainan outbound: 1. Melayap jala. 2. Berlari dan mematikan 5 lilin. 3. Berjalan sambil menggigit kelereng. 4. Payung daun pisang. 5. Lari sarung, dan lain-lain. 3. Homeschooling. Homeschooling berarti sekolah yang dilakukan di rumah. Bisa orang tua langsung yang menjadikan pengajarnya ataupun bisa menggunakan guru privat pribadi. Berikut ini adalah persamaan homeschooling dengan sekolah reguler, yaitu 1. Sebagai model pendidikan anak. 2. Tujuan untuk masa depan anak lebih baik. 3. Media untuk mencapai tujuan pendidikan seperti kecerdasan dan keterampilan. Dan ini tabel perbedaan antara homeschooling dan sekolah reguler. Selanjutnya, homeschooling memiliki banyak keunggulan, yaitu dapat memilih materi sesuai minat, lebih kreatif, memotivasi untuk berpikir kritis, fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat, dan bisa memilih kurikulum sesuai kebutuhan peserta. Program homeschooling dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Sekolah rumah tinggal. 2. Sekolah rumah majemuk. Contoh-contoh program homeschooling: 1. Topik berarti konsentrasi. 2. Topik refleksi, adaptasi, dan pengenalan diri. 3. Topik membuat jam sekolah. 4. Topik tekanan udara. 5. Topik mengukur titik jatuh benda dan lain-lain. 4. Sekolah inklusi untuk anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Anak ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus, yaitu anak yang menunjukkan lemah mental, gangguan perilaku, dan gangguan kesehatan. Istilah lain ABK adalah anak luar biasa, anak penyandang cacat, dan difabel, yaitu orang dengan kemampuan yang berbeda. Jenis-jenis disabel: 1. Tunanetra. 2. Tunarungu. 3. Tunagrahika. 4. Tunadaksa. 5. Tunalaras. 6. Kesulitan belajar. 5. Autis dari sekolah khusus ke sekolah umum. Pendidikan untuk anak autistik diklasifikasikan sebagai pendidik layanan khusus atau PLK. Pendidikan untuk anak berkelainan juga diakomodasi dalam program pendidikan khusus atau PK. Ciri-ciri anak autis: 1. Gangguan komunikasi atau sulit berbicara. 2. Gangguan interaksi sosial atau menyendiri. 3. Gangguan sensoris atau sensitif. 4. Gangguan pola bermain.
5. Gangguan perilaku atau hiperaktif. 6. Gangguan emosi. Demikianlah presentasi dari saya. Bacalah buku ini untuk menambah wawasan kita tentang sekolah alternatif selain sekolah formal, dan jika tahu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.